Salam saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Salam jumpa lagi dengan saya dalam setiap renungan harian di YouTube Inkato Channel. Doa dan harapan saya kiranya kita selalu sehat dalam lindungan Tuhan, Allah yang kita imani setiap hari, yang kita renungkan firman-Nya di dalam kehidupan kita. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan pada hari ini, saya mengajak saudara-saudara untuk kita berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu dalam kehidupan kami, hingga sampai pada hari ini kami masih dapat menikmati suasana yang indah, hari yang baru, kehidupan yang Tuhan Engkau berikan bagi kami. Dan saat ini ya Tuhan, kami tak henti-hentinya datang di hadapan-Mu, terus mengucap syukur atas kebaikan yang Tuhan berikan bagi kami. Hamba juga tidak lupa berdoa buat mereka yang terus setia mengikuti renungan harian dalam YouTube ini. Tuhan Engkau berkati mereka, Engkau menolong mereka dalam situasi dan keadaan apapun yang mereka hadapi saat ini. Hamba percaya Tuhan Engkau berikan yang terbaik. Engkau yang memberkati mereka. Mungkin dalam usaha bisnis mereka sedang macet ataupun sedang terganggu saat ini. Tuhan Engkau yang menolong mereka. Berikan terbaik bagi mereka. Ataupun mungkin saat ini yang sedang sakit, Tuhan Engkau sembuhkan. Ataupun yang mungkin saat ini dalam persoalan, masalah apapun, Tuhan Engkau berikan jalan terbaik bagi mereka. Ataupun yang saat ini, mereka yang sedang diam-diam menaikkan doa dan permohonan mereka, Engkau tolong mereka. Dan pada kesempatan ini ya Tuhan, kami rindu untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Tuhan berkati kami lewat firman yang kami renungkan hari ini. Kami semakin percaya dan semakin mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kami, dalam situasi dan keadaan apapun. Kami percaya bahwa kasih karunia Allah yang Engkau kerjakan di dalam Kristus Yesus bagi kami selalu memberikan pengharapan yang baru, kehidupan yang baru, yang memulihkan keadaan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman-Mu yang hidup itu kami berdoa, dan kami siap untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Amin. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada hari ini terambil dalam Titus pasal yang kedua, ayat 11 sampai ayat yang ke-15. Kasih karunia Allah menyelamatkan semua manusia. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil dan beribadah di dalam dunia sekarang ini, dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang Maha Besar dan Juru Selamat kita Yesus Kristus, yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Beritakanlah semuanya itu, nasihatilah dan yakinkanlah orang dengan segala kewibawaanmu. Janganlah ada orang yang menganggap engkau rendah,
Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada hari ini saya memberikan sebuah tema. Kasih karunia yang mengubah hidupku dan menanti pengharapan yang mulia. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, karena kasih karunia Allah hidup kita diubahkan dari segala kefasikan kita, dari segala perbuatan kita yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Sehingga kita lihat di dalam ayat yang ke-11. Di sana firman Tuhan dengan jelas mengatakan bahwa karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Rasul Paulus menekankan hal ini kepada anak kekasihnya Titus, supaya dalam pengajarannya tetap berdiri atau tetap mengagungkan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, karena keselamatan itu sudah nyata di dalam Kristus. Dan karena kasih karunia itu sudah ada di dalam Kristus bagi kita, kehidupan kita mau diubahkan supaya hidup kita tetap ada di dalam kasih karunia itu, dengan cara mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya hidup kita bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Karena ketika kita hidup di dalam kefasikan, keinginan-keinginan duniawi yang telah digambarkan di dalam ayat yang ke-12, ibadah kita di dalam dunia sekarang ini tidak ada gunanya di hadapan Tuhan. Maka Rasul Paulus menekankan hal ini supaya umat Tuhan yang ada di pulau Kreta, mereka meninggalkan kehidupan mereka yang masih mencintai keinginan-keinginan duniawi. Hal ini juga ditujukan bagi kita. Tinggalkan keinginan duniawi kita, kefasikan kita, saat datang di hadapan Tuhan, saat beribadah kepada Tuhan. Karena keinginan duniawi dan kefasikan di dalam kehidupan kita itu tidak akan ada gunanya di hadapan Tuhan. Justru itu akan menjadi beban dan persoalan tersendiri di dalam kehidupan kita. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ayat 11 dan 12 ini mendidik kita supaya kita hidup di dalam kasih karunia. Memang dalam teguran itu sangat tidak enak, tapi justru hal itulah yang mengubah hidup kita, supaya menjadi anak Tuhan yang baik dan terus hidup di dalam kasih karunia Tuhan. Di ayat 13 mengatakan bahwa dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh, bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ketika kita hidup di dalam kefasikan dan keinginan duniawi kita mengharapkan kasih karunia atau kemuliaan yang Allah kerjakan di dalam Kristus Yesus. Itu akan sia-sia di dalam kehidupan kita. Karena kefasikan dan keinginan duniawi itulah yang membuat kita jauh daripada kasih Tuhan. Ayat yang ke-14 mengatakan bahwa yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat
kepunyaannya sendiri. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kedatangan Yesus Kristus di dalam dunia yang fana ini mengerjakan keselamatan bagi kita melalui penderitaannya, kematiannya di atas kayu salib. Ia mati dan dibangkitkan di hari yang ketiga. Semuanya Yesus lakukan untuk mempersiapkan kita sebagai umat Tuhan yang mau dikuduskan dari segala kejahatan, pemberontakan kita. Dan ketika kita mengambil keputusan untuk hidup setia, mengikuti semua perintah Tuhan, hidup di dalam kasih karunia-Nya, maka kita adalah umat yang telah dikuduskan dan kita menjadi kepunyaan Kristus. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Rasul Paulus menekankan hal ini kepada umat Tuhan yang ada di Pulau Kreta melalui pengajaran Titus. Hal inilah yang harus disampaikan kepada mereka, bahwa di dalam kasih karunia Allah itu sudah nyata di dalam Kristus Yesus, dan Ia mendidik kita supaya meninggalkan perbuatan yang lama dan hidup di dalam kekudusan, dan terus setia dalam mengikuti setiap perintah-Nya. Dan karena itu di dalam ayat yang ke-15, Rasul Paulus mengatakan kepada Titus, sampaikanlah semuanya itu dan nasihatilah semuanya itu kepada semua orang. Yakinkan semua itu kepada orang-orang yang ada di Pulau Kreta. Karena hanya Kristuslah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kita, yang telah menyelamatkan dan membebaskan kita dari segala belenggu dosa kita. Jangan ada yang menganggap Titus itu rendah di hadapan Tuhan ataupun di hadapan manusia, karena Titus diurapi oleh Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, lakukanlah segala sesuatu yang hari ini kita ingin lakukan. Jalani semuanya itu. Andalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Percayalah bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, karena kasih-Nya yang mengubah hidup kita. Dari yang mungkin dahulu hidup kita adalah orang yang tidak mengenal Tuhan, hidup kita jauh daripada jalan Tuhan. Tapi hari ini firman Tuhan mengajak kita untuk hidup terus mengandalkan Tuhan di dalam hidup kita. Apapun yang kita lakukan hari ini, biarlah nama Tuhan yang dipermuliakan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman yang sudah kami baca dan yang kami renungkan hari ini. Kami percaya bahwa firman-Mu yang menguduskan hidup kami, menyucikan kami, menegur kami dari segala kelaliman kami, kefasikan kami, kejahatan yang kami lakukan. Dan pada hari ini ya Tuhan, kami ingin meninggalkan segala keinginan duniawi kami. Kami mau hidup di dalam kasih karunia Tuhan. Engkau yang menuntun kami, menolong kami dalam setiap keterbatasan kami, ketidakmampuan kami. Kami tahu bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Engkau yang memberkati, memulihkan keadaan yang kami hadapi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur buat firman-Mu hari ini. Amin.